Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalila Aisyah Salsabila, NIM 231030410005. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang algoritma penjadwalan. Penjadwalan proses yaitu merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut. Yang pertama, proses harus berjalan, dan yang kedua adalah kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Algoritma penjadwalan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, first come first served atau FCFS. Yang kedua adalah shortest job first atau SJF, itu dibagi menjadi 2, yaitu yang non-preemptive dan preemptive. Yang ketiga adalah priority scheduling. Yang keempat adalah round robin, dan itu dibagi menjadi 3, yaitu FCFS, SJF non-preemptive, dan SJF preemptive. Yang pertama adalah first come first served atau FCFS. Proses yang pertama kali datang akan dilayani dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Di sini terdapat contoh tabel berikut ini adalah ada arrival time, ada pada waktu kedatangan sebuah proses, dan burst time yaitu untuk penyelesaian sebuah proses. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sebuah proses. Di sini kita harus menentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Buatkan Gantt chart, yaitu yang pertama, waktu 0 masuk pada P1, waktu 2 masuk pada P2, waktu 3 masuk pada P3, waktu 5 masuk pada P4, dan waktu 9 masuk pada P5. Terus masuk pada waktu yang ke-12, P1 sudah selesai, dan yang ke-12 itu masuk pada P2, karena yang lebih terdahulu P2. P2 membutuhkan waktu 8 menit, 12 tambah 8 yaitu 20, P2 selesai, dan 20 menjadi P3. P3 membutuhkan waktu 5 menit, 20 ditambah 5 yaitu 25, P3 selesai. 25 membutuhkan ikut 4 P4, 25 membutuhkan waktu 2 menit, 25 tambah 2 yaitu 27, itu menjadi P4, dan 27 menjadi P5. P5 membutuhkan waktu 1 menit, 27 tambah 1 yaitu 28. Waktu tunggu yang P1 yaitu 0, berarti hasilnya adalah 0, dan P2 yaitu 12 dikurangi antrian nomor 2 yaitu 10, dan P3 yaitu 20 dikurangi antrian nomor 3 yaitu 17, P4 yaitu 25 dikurangi antrian nomor 5 yaitu 20, dan P5 yaitu 27 dikurangi antrian nomor 9 yaitu 18, dan jumlahnya adalah 65. Rata-rata waktu tunggu atau AWT 65 dibagi 5 sama dengan 13 satuan waktu. Yang kedua adalah shortest job first atau SJF yang non-preemptive. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time lebih kecil yang lebih dahulu dilayani. Contoh tabel berikut, kita harus menentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma SJF non-preemptive. Di sini terdapat Gantt chart. Yang pertama, P1 burst time-nya adalah 12, dan urutan nomor 2, P2 burst time-nya nomor 8, dan yang ketiga, P3 burst time-nya nomor 5, yang kelima, P4 burst time-nya 2, dan yang ke-9, P5 burst time-nya diproses hingga waktu yang ke-12 karena tidak ada yang mempunyai waktu kedatangan yang sama dengan P1. Dan pada SJF non-preemptive ini tidak ada proses yang akan mendahului proses yang pertama. Pada saat yang ke-12, semua proses yang berada di antrian akan bersama-sama masuk antrian.
karena proses yang pertama telah selesai. Nah, saat semua proses memiliki arrival time yang sama, maka ditentukan proses yang akan dieksekusi dengan nilai first time yang paling kecil, yaitu P5. P5 diproses dari waktu yang ke-12 sampai waktu yang ke-13. Saat yang 13 masuk proses yang berikutnya, P2, P3, dan P4. Dipilih proses yang first time-nya paling kecil yaitu P4, kemudian P4 diproses dengan waktu yang ke-15. Di waktu yang ke-15 masuk ke antrian P2 dan P3. Dipilih yang paling kecil yaitu P3. Dari 15 sampai 20 untuk memproses P3, kemudian P2 masuk ke antrian pada saat ke-20 dan diproses hingga waktu yang ke-28. Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 diproses pada waktu yang ke-20, kemudian P2 masuk ke antrian 20 saat yang kedua, 20 kurangi 2 adalah 18, dan P3 masuk ke antrian 15 dan diproses saat pada yang ketiga. 15 kurangi 3 yaitu 12. Dan P4 masuk ke antrian pada saat yang ke-13, diproses yang pada yang ke-13 dan masuk ke antrian pada saat yang ke-5. Dijumlah menjadi 8. Dan yang P5 diproses pada saat ke-12 dan masuk antrian ke-9. 12 kurangi 9 yaitu 3. Dijumlahkan semua waktu tunggu yaitu 41 dibagi menjadi 5 yaitu 82, satuan waktu. Ketiga adalah setiap priority scheduling. Setiap proses diberi prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan dahulu dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first served. Proses dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu, atau persyaratan sumber daya lainnya. Contohnya tabel di bawah ini, yaitu kita harus menentukan rata-rata waktu tunggu dan algoritma priority scheduling non-preemptive dan preemptive. 0, P1 masukkan dan first time-nya masukkan dan priority-nya dimasukkan yaitu 2. Setelah 0, kita masukkan waktu yang kedua dan proses P2 first time-nya 8 dan priority-nya 2 dan P1 masih tetap, tapi pada proses yang kedua P1 menjadi 10 dan 2. Setelah masuk yang angka yang ketiga, P3-nya datang membawa first time dan prioritasnya yang lebih tinggi. Prioritasnya lebih tinggi yaitu prioritas 1, maka P3 langsung dikerjakan dan sisa proses P2 dan P1 ini masuk ke antrian. P1 masih tersisa 9. Berikutnya P5 masuk P4. P4 membawa first time 2 dan prioritasnya 1. Nah, dibandingkan dengan P3 yang diproses tadi, ini P3 ini sama-sama prioritasnya, maka yang lain masih antri P3 tetap dilanjutkan. P3 tetap dilanjutkan sampai P3 selesai sampai 8. Setelah selesai P3 8, maka P4 masuk ke antrian P2 dan P1. Setelah P4 ini diproses karena memiliki prioritas yang paling tinggi di antara yang lain, selesainya pada 9. P4 ini dia mempunyai first time 2. Harusnya dia selesai
saat 10, tapi saat 9 P5 membawa berstem 1. Ini sama dengan berstem yang sama dengan proses yang P4 saat 9 satu lagi berstemnya. Dan karena dia memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada P5, P5 ini prioritasnya 2, sementara P4 prioritasnya 1. Maka P4 tetap diproses, selesainya P4 ini di saat ke-10. Selesai saat ke-10, antri yang lainnya P5, P2, dan P1. Barulah di sini semua yang antri sama prioritasnya dipilihlah yang duluan datang. Duluan datang adalah P1, membawa berstem 9, diselesaikan. Maka untuk menyelesaikan 9 ini di saat 10, selesainya di saat 19. Antrilah di 19 P5 dan P2. P2 datang dulu dari P5 diproses. 19 ditambah 8 yaitu 27. Nah, berakhir dengan proses P5 satuan waktu selesai di 28. Berikutnya untuk memproses waktu tunggunya di sini untuk P1 diproses di saat 10 dan P1 ini memulai antri di saat 3. P1 mulai antri saat 03. Di 3 mulai antri, 10 kurangi 3 yaitu 7. P2 diproses saat ke-19, mulai masuk ke antrian saat 2. Maka waktu tunggunya adalah 17. P3 untuk P3 datang dengan prioritas yang tinggi, saat 3 langsung diproses maka waktu tunggunya 0. P4 diproses pada angka 8 dan saat datang saat 5. 8 kurangi 5 itu 3. P5 diproses saat dia terakhir 27 dan datang ke antrian saat ke-9. 27 kurangi 9 yaitu 18. Dijumlahkan semuanya menjadi 45. Dan dibagi menjadi dengan 5 yaitu 9 satuan waktu. Untuk yang PREMTEF ini di samping memperhatikan prioritas juga memperhatikan berstem yang lebih singkat. Langsung saja dengan soal yang sama kita proses dengan priority PREMTEF modeling. Di saat 0 datang P1 membawa berstem 12 dan prioritas 2 langsung dikerjakan. Di saat 2 datang P2 membawa berstem 8 dan prioritas 2. Dibandingkan dulu sisa dari P1, sisa 10, dibandingkan mana yang lebih singkat berstemnya, karena prioritasnya sama. Karena prioritasnya beda harus dipertimbangkan prioritas yang tinggi. Kalau ini prioritasnya sama, dipilih berstem yang tersingkat yaitu P2 yaitu 8. P2 diproses saat yang ketiga datang P3 membawa berstem 5 dan prioritasnya 1. Maka kalau dia prioritasnya lebih tinggi, maka diproses dulu P3. P2 sisanya dari 8 ke 1 langkah yaitu berkurang dari 1, masih tertinggal 7 proses lagi. Dan P1 masih 10, P3 langsung diproses lain, P2 dan P1 masih masuk ke antrian. Nah, kemudian P3 kan ini 5 prosesnya. Pada saat 5 datang P4 membawa berstem 2 dan prioritasnya 1. Nah, saat P4 prioritasnya 1 sama dengan P3, dibandingkan 5 berstemnya masih 3, sisa 3 lagi untuk P3 dibandingkan
yang P4. Yang P4 lebih singkat, sama dengan prioritasnya, berstemnya lebih singkat, maka P4 dipilih sebagai proses, diproses lebih terdahulu. Kemudian setelah selesai P4, karena P4 cuma 2 berstemnya, jadi 5 tambah 2 selesai di 7. Masuklah antrian P3, P2, dan P1. P4-nya sudah selesai, maka di sini yang paling singkat ada prioritas 1, yaitu P3. Dari 7 ke 9, ternyata di pas 9 datang P5 membawa berstem 1 dan prioritas 2. Nah, karena masih kalah dengan P3, karena kan P3 kan masih sisa 1 prioritas 1, masa lanjut saja P3 diproses dan selesailah P3 saat ke-10. Nah, barulah P5, P2, dan P1 masuk ke antrian. Di sini prioritasnya sama, yaitu 2, P5 2, P2 2, P1 2. Dipilihlah yang paling singkat, yaitu P5. Selesai saat ke-11, masuk ke antrian P2 dan P1. P2 mempunyai berstem 7 dan prioritas 1, 2. Selesai 7 ditambah 11 selesai P18, dan sisanya P1 diproses dan untuk selesainya di 28. Waktu tunggu untuk P1 diproses saat 18 dan mulai antri saat 2. Maka berstemnya adalah waktu tunggu adalah 16. Untuk P2 waktu selesainya diproses di waktu ke ini P2 diproses ke 11 dan dikurangi 3 yaitu 8. P3 diproses ke 7 dan antri saat ke-5, waktu tunggunya 2. P4 langsung diproses berstemnya dan singkat langsung selesai, tidak ada nunggu-nunggu. P5 diproses di saat ke-10 dan antrian ke-9. Ke-9 kurang 10 kurangi 9 yaitu 10, 1. Dijumlahkan menjadi 27. 27 dibagi 5 yaitu hasilnya 5,4 satuan waktu. Yang keempat yaitu round robin FCFS. Setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Contohnya tabel di bawah ini, kita harus menentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma round robin FCF. Saat 0 datang semua proses, dibandingkan dulu mana yang berstemnya paling pendek. Ternyata P5 berstemnya paling pendek. Dari proses dulu P5 belum sampai kuantum 5. Di saat 1 masuk ke antrian yang lainnya, dibandingkan lagi mana yang berstemnya paling singkat, yaitu P4 mempunyai berstem 2. Selesai di saat 3. Nah, kemudian antrian yang lainnya P3 yang berstemnya paling singkat yaitu 5, selesai di saat 8, antri P1 dan P2. P2 ini berstemnya paling singkat yaitu 8, dibagi, kalau dia lebih dari siklusnya 5 dibagi 2. Jadi setelah proses 5 satuan waktu 5 unit, maka di 13 masih sisa lagi yaitu 3 unit. 8 kurangi 5 yaitu sisanya 3. Berikutnya proses dia di waktu yang berikutnya, maka selesai. 3 unit ini selesai di saat ke yang 16. 13 tambah 3 yaitu sama dengan 16, sisanya yaitu P1 semuanya. Waktu tunggu untuk proses ini P1 menunggu diproses untuk saat 16, P2 saat 8,
P3 saat 3, dan P4 saat ke-1, P5 0. Maka jumlahnya yaitu 28 dan rata-rata satuan waktunya yaitu 5,6 satuan waktu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.